想统治我娘们？的道之印证。死灵杀阵。如此。Halo guys, welcome back to the stories. Ini kan yang kalian tunggu-tunggu. Yes, Babang Wang Lin. Wow, ini bakal seru banget karena Wang Lin ternyata memenangkan pertarungan melawan Hong Tie. Tapi masalah baru, masalah yang makin sulit itu bakalan datang guys. Masalah apa itu ya? So maka dari itu langsung saja kita masuk ke intro ya guys. 引擎。Melanjutkan dari pertarungan Wang Lin kemarin, dia masuk ke dalam kekuatan domain milik Hong Tie. Bukannya kalah, tetapi dia malah mendapatkan pencerahan soal kekuatan hidup dan mati. Dunia domain Hong Tie pun dia hancurkan, sekarang gantian dia yang beraksi. Kekuatan domain hidup dan mati pun dikeluarkan, dia mendapatkan pemahaman soal reinkarnasi. Hong Tie yang ketar-ketir seakan-akan tidak percaya melihatnya. Ini bagaimana mungkin? Dia mencoba bertahan dari serangan tangan raksasanya Wang Lin, tetapi sayang, kedua tubuhnya tidak mampu bertahan, menyisakan tubuh aslinya sekarat dan muntah darah tanpa henti. Bukannya kesal, dia malah tertawa seperti orang gila guys. Menertawai pemahaman Wang Lin soal reinkarnasi. Dan menurut dia, ada perbedaan antara kekejaman dan tidak berperasaan. Perdebatan mereka tentang konsep domain membuat Chu Chueji terkesan. Dan menurut dia, kekuatan domain itu dimenangkan oleh Wang Lin. Kita beralih ke Hong Tie yang masih belum mau kalah. Keempat binatang elemen miliknya pun dikeluarkan. Kalau domain mungkin aku kalah, tetapi aku masih memiliki serangan lain. Dia mengaktifkan formasi 4 pembantai guys. Keempat binatang pun menyerbu untuk membantai Wang Lin, tapi sia-sia saja. Semua binatang Wang Lin serang sampai tidak berkutik. Serangannya pun bisa dia tahan dengan pintar. Hong Tie meledakkan salah satu elemen yang membuat Wang Lin terpukul mundur. Belum selesai, sisa 3 elemen digabungkan untuk menghabisi Wang Lin. Serangan gabungan segera dilancarkan. Dalam hitungan beberapa detik, Wang Lin memutuskan hal yang cukup gila guys. Dia berniat mengadu nasib. Siapa yang lebih berani mengorbankan hidupnya, maka dialah yang akan menang. Pedang surgai pun dikeluarkan. Siapa yang mati duluan, maka dia yang kalah kata dia guys. Dan tuar. Tiba-tiba Chu Chueji menghentikan serangan mereka dan memanggil mereka keluar dari sana. Ketua Chu Chueji juga memutuskan kalau Wang Lin lah yang memenangkan pertarungan ini. Dan mulai hari ini, dia resmi menjadi murid dari negara Phoenix. Menjadi murid dari manusia abadi. Wow. Ketua Chu Chueji memberikan satu permintaan apa saja untuk Wang Lin. Dan Wang Lin memilih meminta salah satu elemennya Hong Tie. Ketua Chu Chueji membagi elemen itu menjadi 2, setengahnya dikasih kepada Wang Lin. Dan Hong Tie hanya bisa terdiam menerima kekalahan tersebut. Pertempuran mereka pun selesai dan mereka pun dibubarkan. Mantap ya, Lord kita menang guys. Singkat cerita, Wang Lin pun kembali ke penginapan. Walaupun di otaknya terus berpikir, apa sebenarnya tujuan Ketua Chu Chueji ini? Karena sangat mencurigakan guys. Sementara itu, di tanah terlarang negara Phoenix, Chu Chueji bertanya akan persiapan dari kedua muridnya terkait perebutan tahta penerus negara Phoenix generasi yang ke-15. Jadi nanti kedua muridnya ini bakal mengikuti kompetisi perebutan tahta pewaris. Chu Chueji sempat mendengar kalau boneka budak milik Qian Feng itu sudah dicuri. Qian Feng juga bingung siapakah yang mencurinya, tapi yang pasti orang yang mencurinya memiliki ranah yang lebih tinggi. Chu Chueji sempat kecewa, tetapi dia sudah menyiapkan orang yang bisa menggantikan bonekanya. Nah, kebetulan Hong Tie jiwanya terluka gara-gara pertolongan besar kemarin.
sehingga dia menyuruh Qian Feng agar menyerap kekuatan spiritual serta kekuatan domain untuk menggantikan boneka budaknya yang sudah hilang. Waduh, Hong Tie mau dijadiin tumbal budak guys. Wah, kacau itu. 除了魏师妹，不会有别人。为师老了，莫要辜负我的妻。 Di sisi lain, tepatnya di sekte Tianyi, tempat Hong Tie menyembuhkan diri, dendamnya kepada Wang Lin masih begitu besar. Tapi tiba-tiba muncullah si Qian Feng. Sayang sekali Hong Tie tidak sepadan dengan kekuatan Qian Feng. Dia pun tertangkap dan dicekai oleh Qian Feng sambil mengatakan, "Aku menginginkan kekuatan dan 4 elemen bawaanmu sehingga tuar." Segera Qian Feng beraksi menghisap kekuatan Hong Tie dengan penuh tertawa kejahatan. Hong Tie yang pasrah, tidak menyangka dia bakal mati seperti ini. Sungguh naas nasibnya guys. Bertarung demi negara Phoenix, tetapi meninggoy di tangan murid ketua negara Phoenix juga. Benar-benar tidak disangka-sangka bukan? Tidak lama dari itu, Liu Mei pun datang mengecek kondisinya. Qian Feng keluar membawa Hong Tie dan benar aja guys. Ternyata Hong Tie berhasil dijadikan boneka. Diberikan sebagai namanya Cue Qing atau tanpa perasaan. Karena kan Hong Tie sudah kehilangan pikiran apalagi perasaannya. Kalau dihitung-hitung, Hong Tie ini adalah orang ketiga yang sudah Qian Feng curi kekuatan domainnya. Dan dia memiliki niat rencana menjadikan Liu Mei orang yang keempat. Jadi pengen dia jadi budak juga nih guys di masa depan. Waduh, jahat banget. Dia bakal melakukan apapun demi menjadi pewaris negara Phoenix yang baru. Nah, sebenarnya saat Qian Feng pergi, Ketua Zhu Qiuci sempat memberikan pesan kepada Liu Mei. Liu Mei tinggal selangkah lagi menyempurnakan kekuatan 1000 ilusi dan kekejaman. Kalau dia bisa mencuri satu kekuatan domain yang kuat dan dia serap, maka sempurna sudah kekuatannya guys. Dulunya Ketua Zhu Qiuci pengen menjadikan Zhou Yi dari sekte 5 elemen yang dulu berperang melawan Sun Tai untuk diserap kekuatan domainnya. Tapi sayang, dia tiba-tiba menghilang. Nah, kebetulan Ketua Zhu Qiuci bertemu dengan satu murid yang sangat hebat. Namanya adalah Wang Lin. Waduh. Kalau kalian ingat dulu ketika Wang Lin masih muda, sebenarnya dia pernah bertemu dengan Liu Mei. Tapi waktu itu Liu Mei menggunakan tubuh klon. Wang Lin. Ketua Zhu Qiuci pun mengatakan kalau Zheng Niu yang melawan Hong Tie itu adalah Wang Lin. Nah, ketahuan sudah guys. Zhu Qiuci memberikan pesan menunggu Wang Lin menyelesaikan konsep domainnya. Maka itulah saatnya bagi Liu Mei untuk menghisap kekuatan domainnya sampai ke tulang-tulang guys. Dengan begitu, dia bisa mendapatkan kekuatan domain reinkarnasinya Wang Lin. Dan kalau itu berhasil sepenuhnya, maka Liu Mei lebih berpotensi menjadi pewaris negara Phoenix daripada Qian Feng. Wah, berarti Liu Mei ngincar si Wang Lin nih, kacau. Setelah itu Liu Mei pun pergi dari sana. Di tengah perjalanan, dia tidak menyangka sebenarnya Wang Lin itu orang yang tidak sederhana dalam arti sangat kuat. Karena Wang Lin berbahaya, dia berniat bergerak cepat sebelum terlambat. Kita beralih ke aula negara Phoenix. Ketua Zhu Qiuci sedang berkumpul dengan para tetua sekte lain. Ada ketua sekte Tianyi. Dia menyuruh seluruh tetua agar menyatukan kekuatan dan menjaga martabat mereka. Karena akhir-akhir ini banyak sekali serangga-serangga kroco yang bakal mengganggu mereka. Sebagai contoh aja ada si Zheng Niu yang sangat kuat. Dia menduga kemungkinan ini adalah perbuatannya Yun Qiuci. Kalau kalian tidak tahu, Yun Qiuci adalah saudaranya Ketua Zhu Qiuci guys. Jelas para tetua kaget ketika mendengar nama itu. Karena Yun Qiuci dulu bersaing dengan Zhu Qiuci untuk menjadi pemimpin negara Phoenix. Zhu Qiuci awalnya mengira setelah kekalahan dari Yun Qiuci, dia tuh gak bakal ganggu lagi guys.
Tapi ternyata Yun Chece selama ini berkeliling di planet Phoenix melatih para pengikutnya secara diam-diam. Dan tujuannya pasti merebut gelar pemimpin Phoenix generasi ke-15. Makanya dia mengadakan pertemuan ini untuk mencegah hal tersebut. Gak cuma itu, Ketua Chuche menganggap ini adalah perang guys. Dia tidak akan membiarkan 4 orang pilihan kakek Yun Chece itu hidup. Yang kita tahu salah satunya adalah Wang Lin. Ternyata kakek Yun Chece sedang asik bersantai sambil makan es krim. Perasaan dia santai-santai doang, gak ada ngelatih-latihnya guys. Cuma si Ketua Chuche panik sendiri dia. Hahaha. 我倒要看看，我斗了一辈子。 Kita beralih ke Liu Mei yang sampai ke penginapannya Wang Lin. Tapi apa yang terjadi? Ternyata Wang Lin sudah tidak ada di sana. Dia mencoba menggunakan kekuatannya mencari keberadaan Wang Lin. Cuman Lord kita lebih pintar guys. Dia sudah menyegel tempat itu supaya tidak ketahuan jejak kakinya. Kita beralih lagi ke sisi Wang Lin yang pergi dari sana. Ternyata dia kabur dari negara Phoenix. Karena dia nggak percaya guys kepada Ketua Chuche. Dan memutuskan pergi ke wilayah Zhao untuk memulihkan diri. Dia pun segera mengaktifkan formasi teleportasi, tetapi ternyata diam-diam utusan Yun Shan mengikuti dia guys. Yun Shan memadatkan kekuatan bahkan membakar esensinya dan keluar. Ketika formasi teleportasi Wang Lin hampir selesai, Yun Shan mengganggu formasi itu dan malah melempar dia ke suatu tempat. Akibat menggunakan kekuatan yang begitu besar, Yun Shan pun terluka parah. Tapi dia senang guys. Akhirnya dia bisa memenuhi janjinya kepada Hong Tie, yaitu membantunya membantai Wang Lin. Wah, ini mau diapain Lord kita nih? Kita beralih ke sisi Wang Lin yang ternyata dia terlempar ke wilayah utara yang cukup jauh dari benua Phoenix. Di sana juga sudah ada seorang tetua yang menunggu kedatangannya guys. Wang Lin penasaran siapakah itu yang ternyata dia adalah Li Yuanfeng, pemimpin dari negara Suye. Wah, dia mah ketua sektenya Hong Tie guys, kacau ini. Yuanfeng mengancam Wang Lin, dia bakal membantainya dengan tangannya sendiri karena sudah berani melukai Hong Tie. Mendengar itu, Wang Lin mengingat. Waktu itu sempat ada 7 tetua yang pergi bersama Hong Tie ke negara Phoenix ketika negara Suye masih berada di peringkat 5. Tapi waktu itu ada sebuah masalah yang mengakibatkan sisa 1 tetua doang yang dibiarkan hidup. Dan ternyata Li Yuanfeng inilah yang selamat guys. Tapi Yuanfeng membantah hal itu. Dia bisa selamat gara-gara Hong Tie membantunya waktu itu guys. Maka dari itu sekarang dia bakal membalaskan dendam Hong Tie dan membantai Wang Lin. Waduh. Wali segera mengeluarkan pada surgawi mencoba membuka celah retakan kekosongan. Tapi sayang cara itu tidak berguna. Awalnya Wali menduga itu gara-gara dia terluka guys. Tetapi Wang Lin ternyata tidak bisa menggunakan kompas bintang, ditambah tidak bisa menggunakan teleportasi. Gara-gara wilayah di sana sudah disegel dengan formasi khusus oleh Li Yuanfeng. Wah, kacau ini. Nama formasinya adalah Alam Semesta Penyegelan Iblis. Tidak menyerah, Wang Lin segera kabur dari sana. Dia mengirimkan tanda bahaya kepada Sun Tai untuk meminta bantuan. Namun tiba-tiba muncul lagi 2 orang tetua yang sangat kuat menghadang dia guys. Pada akhirnya Wang Lin pun terkepung. Waduh, gimana ini guys? Belum juga sembuh, udah diserang aja nih. Buat kalian yang sudah kepo, Mimin akan masuk ke cuplikan spoiler. Tapi kalau kalian lebih kepo gimana pertarungan mereka, sudah pernah Mimin ada spoilernya, Mimin taruh di link kolom komentar ya, oke? Wait, jangan kemana-mana dulu dong, kita masuk ke part 82 siang nih yang bakalan seru banget. Sebenarnya sudah pernah Mimin bahas sebelumnya, ada di spoiler guys, Mimin taruh linknya di deskripsi ya, oke.
Pada intinya guys, nanti Lord kita Wang Lin bakal dikejar oleh Li Yuanfeng, ketua negara Sui dan leluhur dari klan troll yang sangat kuat. Di sana ternyata juga ada Qihu. Karena Qihu menuruti perintah leluhurnya, mau tidak mau dia harus melawan Wang Lin. Walaupun dia sebenarnya sedikit membantu, karena Wang Lin dihimpit oleh dua praktisi di dana transformasi jiwa. Tentu dia nggak mampu guys. Pada akhirnya Sun Tai lah yang dipanggil keluar untuk membantu. Sun Tai awalnya nggak mau bantu, tetapi dia mengirimkan Wang Lin pergi jauh dari sana. Dan yang mengerikannya adalah Sun Tai memanggil sosok iblis dari peti matinya guys, demi melawan leluhur klan troll dan Li Yuanfeng. Wah, bakal perang besar ini mah guys, seru. Yang kepo kelanjutannya silahkan cek link di kolom komentar, memimpin di situ ya. Selesai dulu buat part 82 siang nih. Seperti kata Mimin, update lagi nanti untuk pertarungan mereka di minggu depan, atau kalian cek saja di link deskripsi di kolom komentar. Mimin pamit undur diri dulu. Oke kalau gitu, see you guys.